Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Can You Hear My Heart. Drama dimulai saat Wori menemui Maru, di mana ia membicarakan tentang niatnya untuk menjodohkan orang tua mereka. Namun, Maru tak mau menyetujui rencana itu. Ia sudah malu memiliki ayah yang bodoh, ditambah lagi harus mempunyai calon ibu yang tuli dan bisu. Kemudian, ia meminta Wori untuk tak memanggilnya kakak dan jalani saja kehidupan masing-masing. Jika Maru bisa memilih, ia tak mau dikelilingi oleh orang-orang bodoh yang selalu membuatnya malu. Walaupun perkataan ini terdengar sangat menyakitkan, namun bagi Wori, ia akan tetap menganggap Maru sebagai kakaknya. Di sisi lain, terjadi keributan di tempat ibu Wori, di mana Misuk dipaksa oleh rentenir agar segera membayar semua hutangnya. Disinilah ayah dari Maru mencoba untuk menyelamatkan calon istrinya. Sifatnya yang memiliki keterbelakangan mental membuatnya tak takut untuk melawan rentenir itu. Namun ia mudah untuk dikalahkan. Keributan ini pun menjadi tontonan bagi warga sekitar. Mereka seolah tak berani ikut campur dengan perkelahian itu. Di sini, Maru juga menyaksikan perkelahian dari ayahnya. Ditambah lagi, Wori merengek memanggil kakak dan meminta untuk menghentikan perkelahian itu. Hingga keadaan ini pun membuat semua teman-teman Maru tertawa. Mereka menganggap kalau Wori dan Maru berpacaran dan memiliki keluarga yang bodoh. Mendengar itu membuat Maru sangat marah. Ia pun mendorong Wori dan segera pergi dari sana. Sementara itu, perkelahian pun berhasil dihentikan, di mana nenek Wang tak terima karena mendapati anaknya terluka. Ia pun akan melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun, rentenir itu tak takut sedikit pun. Ia hanya ingin hutangnya segera dibayar. Sedangkan, Yongkyu tak akan membiarkan rentenir itu melukai calon istrinya. Kemudian, ia ingin membawa Misuk pergi dari sana. Namun mereka dihentikan oleh nenek Wang, di mana ia menganggap kalau Misuk hanyalah sumber masalah, lalu segera membawa Yongkyu pulang ke rumah. Di sini, Yongkyu masih berusaha untuk menemui Misuk. Ia berpikir untuk segera menikahinya. Sedangkan nenek Wang mencoba untuk menghentikan anaknya pergi, hingga keributan ini pun membuat Maru sangat marah. Ia menganggap kalau sang nenek sengaja menjodohkan ayahnya yang bodoh dengan wanita tuli dan bisu. Tentu saja hal ini membuat nenek Wang sangat marah. Bahkan ia sampai menampar Maru. Selama ini jika orang-orang menganggap Yongkyu bodoh, ia bisa mengabaikan. Tapi jika anaknya sendiri yang mengatakannya, itu sudah sangat keterlaluan. Ia merasa hatinya sangat terluka melihat cucunya tak berperasaan seperti itu, hingga nenek Wang hanya bisa menangis meratapi keluarganya. Sedangkan Yongkyu hanya bisa menenangkan ibunya. Ia merasa bersalah dan tak akan menikah. Yongkyu rela melakukan apapun asalkan ibunya berhenti untuk menangis. Di malam itu, Misuk memutuskan untuk pindah dari tempat ini. Ia tak ingin membebani keluarga Yongkyu lagi. Di dalam tangisan itu, Misuk membelai anaknya. Ia berharap kehidupan anaknya bisa lebih baik darinya. Hingga tangisan itu pun membangunkan Wori, di mana Wori mendapati sang ibu sedang berkemas dan akan membawanya pergi dari tempat ini. Namun Wori tak mau pergi. Ia hanya ingin tinggal di sini karena paman Yongkyu telah berjanji akan menjadi ayahnya dan menjaga keluarga ini. Lalu dalam pelukan dan tangisan itu, Wori memohon agar sang ibu tetap tinggal di sini. Keesokan harinya, nenek Wang dibuat terkejut karena kepulangan dari putrinya. Ia adalah Sine yang merupakan ibu kandung dari Maru. Disinilah terkuak fakta bahwa sebenarnya Maru adalah hasil hubungan gelap antara Sine dengan lelaki yang ia cintai. Namun, setelah Sine melahirkan, ia dengan tega meninggalkan anaknya begitu saja. Untuk menutupi aib keluarganya, nenek Wang sengaja menjadikan Yongkyu ayah dari Maru. Lalu kita diperlihatkan sedikit cerita masa kecil dari Yongkyu. Yongkyu sendiri adalah anak dengan keterbelakangan mental yang sengaja dibuang oleh orang tuanya. Di saat itu, nenek Wang menemukannya menangis sendirian dan dalam keadaan terluka. Karena kasihan, ia pun mengadopsi Yongkyu menjadi anaknya sendiri. Sedangkan Yongkyu hanya bisa menangis memanggil ibunya.
Dalam gendongan itu, Nenek Uang sangat sedih. Kenapa ada orang tua yang tega membuang anaknya sendiri? Yang pun dengan sepenuh hati berjanji akan menyayangi Yongyu seperti anaknya sendiri. Dan kini, putrinya sendiri tega menelantarkan anaknya. Ia begitu marah dan meminta Shine agar segera pergi dari sini. Selama ini, Nenek Uang telah mengorbankan Yongyu untuk menjadi seorang ayah dan menanggung beban membesarkan Maru sendirian. Lalu sekarang dengan mudahnya, Shine datang dan akan mengambil Maru. Nenek Uang tak akan membiarkan itu sampai terjadi. Sedangkan Shine masih mencoba memohon. Ia mengatakan sangat rindu kepada anaknya. Namun bagi Nenek Uang, Shine telah lama mati dan tak ada tempat bagi seseorang yang tega membuang anaknya sendiri. Lalu mengusir Shine agar segera pergi dari tempat ini. Tapi seakan Shine tak punya rasa penyesalan. Suatu saat nanti ia akan datang lagi untuk mengambil anaknya. Mendengar itu, Nenek Uang hanya bisa meratapi nasib hidupnya. Kenapa bisa ia memiliki putri yang tak berperasaan seperti itu? Sementara itu, Wuri pergi bersama Yongju, di mana Wuri diminta datang ke pesta oleh temannya. Namun saat ingin masuk, mereka dihadang oleh penjaga dan meminta mereka agar segera pergi. Lalu datanglah Dongju. Dongju sendiri adalah pemilik dari rumah itu dan merupakan teman yang telah mengundang Wuri. Mereka berdua pun segera masuk ke dalam. Namun, Yongju tak diizinkan masuk dan harus menunggu di luar. Secara kebetulan, Maru juga menghadiri pesta itu. Ia sengaja diundang untuk mengambil beasiswa karena prestasi yang ia lakukan. Namun, kehadirannya membuat Pak Choi tak senang. Pak Choi adalah ayah tiri dari Dongju dan selalu menganggap orang miskin hanyalah pengemis yang hina. Mendapat perlakuan tak menyenangkan membuat Maru sakit hati dan memilih pergi dari tempat itu. Hingga saat ia di luar, Maru disambut oleh ayahnya. Di sini, Maru ingin tahu kenapa sang ayah bisa berada di sini. Namun, belum sempat menjelaskan. Yongju melihat kedatangan dari Shine. Ia pun tanpa sadar memberitahu Maru bahwa Shine adalah ibu kandungnya. Mendengar itu membuat Maru menegaskan kembali apa yang diucapkan oleh ayahnya. Namun, karena kebingungan telah membocorkan rahasia ini, membuat Yongju memukul kepalanya sendiri. Sedangkan, tanpa menunggu lama, Maru segera menemui ibunya. Ia meminta kejelasan apakah benar Shine adalah ibu kandungnya. Namun, Shine seolah tak mengenal anaknya sendiri, di mana ia sengaja berbohong karena tak mau semua orang tahu bahwa anaknya adalah orang miskin. Selama ini, Shine mengaku orang kaya dan anaknya sedang sekolah di luar negeri. Mendengar penjelasan itu membuat Maru sangat kecewa. Ditambah lagi, Pak Choi sangat marah karena Maru hanyalah orang miskin yang tak tahu malu dan menyuruhnya agar segera pergi dari tempat ini. Kini, Maru pulang dengan penuh amarah dan kekecewaan. Kenapa hidupnya dikelilingi oleh orang-orang bodoh dan ibunya tak pernah ia ketahui keberadaannya. Di siang itu, Pak Kang mempergoki menantunya telah bersekongkol untuk merebut semua kekayaannya, di mana secara diam-diam Pak Choi ingin menjadi pemimpin perusahaan. Itu dibuktikan dari semua dokumen yang telah dipalsukan. Fakta ini pun membuat Pak Kang sangat terkejut dan membuat penyakitnya semakin memburuk. Semua orang pun segera datang untuk menolong. Di momen inilah Pak Choi mencoba terlihat baik. Di depan istri dan mertuanya, ia berjanji akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Kini, Pak Kang telah mendapatkan perawatan. Di sini, Nyonya Tai sangat mengkhawatirkan ayahnya, hingga Pak Kang pun tersadar. Namun, ia tak bisa mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh menantunya, karena Pak Kang tak mau membuat putrinya semakin bersedih. Sementara itu, Nenek Uang melihat Misuk dianiaya oleh rentenir. Karena merasa kasihan, ia pun mencoba menolongnya. Dengan sekuat tenaga, Nenek Uang memukuli rentenir itu dan mengusirnya dari tempat ini. Walaupun sebenarnya Nenek Uang sangat kesal kepada Misuk yang hanya bisa berhutang dan tak mampu membayar. Namun tetap saja ia ingin menolongnya. Ditambah lagi Yongju akan menjadikannya sebagai seorang istri. Nenek Uang pun memutuskan menggunakan uang tabungannya untuk melunasi semua hutang itu. Sedangkan Misuk hanya bisa menangis haru karena mendapatkan pertolongan itu. Kemudian Nenek Uang meminta mereka untuk makan bersama.
Di momen inilah ia memberikan cincin untuk mereka menikah. Dengan senyum bahagia, mereka berdua saling bertukar cincin, dan kini mereka telah resmi menjadi suami istri. Di malam itu, Pak Kang secara diam-diam pulang ke rumah. Walaupun kondisinya belum membaik, namun ia harus paksakan untuk menulis surat wasiat, di mana semua harta kekayaan yang ia miliki akan jatuh ke tangan cucunya yaitu Dongju, dan menantunya tak akan mendapatkan apapun. Namun setelah selesai menulis surat itu, tiba-tiba Pak Choi datang, di mana ia merebut surat itu dan langsung merobeknya. Pak Choi tak akan membiarkan rencana Pak Kang berjalan lancar. Selama ini, ia telah melakukan cara apapun untuk bisa sampai ke titik ini, dan ia pastikan semua kekayaan Pak Kang akan jatuh ke tangannya. Demi harta dan tahta, Pak Choi telah buta mata dan hatinya. Bahkan ia ingin membunuh mertuanya sendiri. Namun, semua tindakan itu dilihat oleh Dongju, di mana Dongju hanya bisa memanggil kakeknya. Ia ingin menolong tapi takut dengan ayah tirinya. Sedangkan Pak Choi meminta agar Dongju segera ke sini. Namun karena begitu takutnya membuat Dongju kehilangan keseimbangan dan ia pun jatuh dari tangga. Sialnya kepala Dongju menghantam batu dan membuatnya terluka parah. Tanpa menunggu lama, Dongju pun segera dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Nyonya Tem berteriak histeris mendapati anaknya berlumuran darah. Mengapa semua ini terjadi terhadap keluarganya? Di saat Dongju menjalani operasi untuk menyelamatkan nyawanya, di waktu itu juga Wuri menunggu Dongju datang sambil bermain piano. Mereka berjanji untuk bertemu di tempat biasa. Namun pertemuan itu mungkin tak akan pernah terjadi lagi. Karena insiden itu, Pak Kang akhirnya meninggal dunia. Di sini, Pak Choi membuat alibi bahwa penyebab kematian mertuanya karena terkejut saat tahu bahwa Dongju terjatuh dari tangga. Semua orang pun dengan mudah mempercayai kebohongan itu. Namun orang yang paling terluka adalah Nyonya Tai. Di waktu yang bersamaan, ia telah kehilangan ayahnya sekaligus mendapati anaknya terluka parah. Nyonya Tai hanya bisa menangis meratapi nasib keluarganya. Sedangkan Pak Choi memainkan perannya. Ia berpura-pura kehilangan dan menangisi kematian dari mertuanya. Namun saat keluar dari ruangan, Pak Choi dihadang oleh Sine, di mana Sine memberitahu kalau ia melihat semua tindakan yang dilakukan oleh Pak Choi terhadap mertuanya. Ia juga menunjukkan bukti sobekan surat wasiat itu. Tentu saja hal ini membuat Pak Choi tak bisa mengelak. Namun, Sine berkata kalau ia berada di pihaknya. Setelah Pak Choi mendapatkan semua kekayaan itu, ia harus kembali lagi kepadanya. Ternyata dahulu Pak Choi dan Sine memiliki hubungan yang spesial. Bahkan dari hubungan itu, Sine telah mengandung anak dari Pak Choi. Tapi kenyataannya Pak Choi lebih memilih untuk mendekati Nyonya Tai. Status Nyonya Tai menjadi janda yang baru ditinggal suaminya, dimanfaatkan Pak Choi untuk menjadi suami pengganti. Tentu saja keputusan ini tak diterima oleh Sine. Lalu bagaimana dengan nasibnya? Ditambah lagi ia telah mengandung anak dari Pak Choi. Namun dengan teganya Pak Choi mencampakkan Sine dan menyuruh agar menggugurkan bayinya. Mengetahui kenyataan pahit itu membuat Sine sakit hati. Suatu saat nanti ia akan datang untuk meminta pertanggungjawaban. Dan kini adalah waktu yang pas, di mana ia tak pernah menggugurkan bayinya. Mengetahui fakta itu membuat Pak Choi tak bisa berkutik. Walau bagaimanapun, ia juga ingin menemui anak kandungnya. Disinilah Sine merasa ada harapan untuk kembali memiliki Pak Choi, di mana ia berjanji akan mempertemukannya dengan sang anak di saat waktu itu tiba. Namun mereka tidak tahu kalau semua percakapan itu didengar oleh Nyonya Tai, di mana ia tidak menyangka suami dan sahabatnya telah bermain gila. Kini lengkap sudah semua penderitaan dari Nyonya Tai. Ditambah lagi keadaan Dongju yang mengalami gegar otak dan berdampak buruk bagi kehidupan Dongju selanjutnya. Mendengar itu, seakan Nyonya Tai tak memiliki daya untuk hidup lagi. Suami yang seharusnya mendukung dan menyemangatinya, kini telah menusuknya dari belakang. Nyonya Tai hanya bisa menangis sekeras-kerasnya. Belum usai kesedihannya, kini ia harus berhadapan dengan sahabat yang akan merebut suaminya. Namun Nyonya Tai harus bisa menahan emosinya. Ia akan membalas perlakuan mereka dengan cara yang lebih menyakitkan.
Di sini, Nyonya Tai sengaja bertanya tentang keberadaan anak dari sini yang dititipkan di tempat saudaranya. Hingga perkataan ini pun didengar oleh Pak Choi. Dari situlah Pak Choi mengingat tentang seorang anak yang mengaku sebagai anak dari sini. Ia harus mencari tahu siapa sebenarnya anak itu. Sementara itu, Wuri dan Maru selalu saja berkelahi, di mana niat baik dari Wuri memberikan bunga selalu salah di mata Maru. Hingga saat mereka saling berebut tanpa sengaja mereka menjatuhkan pot bunga dan mengakibatkan jam Maru rusak. Kegaduhan ini pun membuat mereka datang, namun kebaikan mereka selalu salah di mata Maru. Bahkan ia sampai berteriak, di mana Maru bisa gila bila hidup bersama mereka. Lalu dengan sikap egoisnya, Maru pergi dari tempat itu. Sedangkan Yongyu mencoba mengejar Maru. Ia pun meminta maaf jika keluarganya selalu membuat kesalahan. Namun, permintaan maaf itu seakan tak berarti apa-apa. Bagi Maru, kehidupan ini sangatlah tak adil. Kenapa ia memiliki ayah yang bodoh dan memiliki ibu yang tuli dan bisu? Kenapa ia harus menderita dengan hidup dikelilingi oleh orang-orang seperti itu? Mendengar itu, Yongyu tak bisa berkata apa-apa. Dalam kebingungan itu, Yongyu hanya bisa memukul kepalanya sendiri. Sedangkan dari kejauhan Pak Choi mengawasi mereka, di mana ia yakin kalau Maru adalah anak kandungnya. Malam itu, sebelum Misuk berangkat bekerja, ia membelikan jam tangan untuk Maru. Ia berharap dengan jam tangan baru ini, Maru tak lagi marah dengan keluarganya. Namun saat Misuk lembur bekerja, tiba-tiba tempat itu mengalami kebakaran. Keadaan ini pun membuat semua orang menjadi panik dan berusaha keluar dari tempat itu. Di sini, Misuk mencoba mengambil jam tangan yang ia simpan di dalam loker. Tapi saat ia ingin keluar, api semakin membesar dan Misuk terjebak di dalam kobaran api. Kabar dari kebakaran ini pun segera didengar oleh keluarga Misuk, di mana Yongyu dan Wori segera mencari keberadaan dari Misuk. Namun, mereka tak berhasil menemukannya. Mereka yakin kalau Misuk masih berada di dalam. Dengan sekuat tenaga, Yongyu memohon kepada Pak Choi untuk menolong istrinya. Namun, Pak Choi tak mau menolong dan meminta penjaga untuk menutup semua pintu gudang agar api tak menyebar. Menerima kenyataan itu membuat Yongyu berbuat nekat. Ia dan Wori masuk ke dalam dan segera mencari keberadaan dari Misuk. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Tapi belum sempat mereka menolong, tiba-tiba pintu gudang telah tertutup dan Misuk terjebak dalam kobaran api. Sedangkan mereka hanya bisa menangis memanggil nama Misuk. Setelah api berhasil dipadamkan, Misuk berhasil diselamatkan dan telah mendapatkan perawatan. Tapi kondisinya sangatlah kritis. Dengan sisa tenaganya, Misuk berpesan agar mereka tetap bersama, lalu memegang tangan mereka berdua, hingga Misuk pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan mereka hanya bisa menangis melepas kepergian dari Misuk. Belum usai kesedihan yang mereka alami, manajer pabrik membawa polisi untuk meminta pertanggungjawaban, di mana mereka menuduh Misuklah penyebab dari kebakaran itu. Tentu saja hal ini tak diterima oleh Yongyu. Di sini, istrinya adalah korban dan mereka telah dengan tega menutup pintu hingga mengakibatkan Misuk kehilangan nyawanya. Karena begitu emosi, Yongyu sampai memukul manajer itu. Tindakan kekerasan ini pun membuat Yongyu harus ditangkap. Sedangkan Maru mencoba untuk membela keluarganya, di mana ia meminta bukti kesalahan yang dilakukan oleh sang ibu. Hingga manajer pun memberitahu, pada saat alarm berbunyi, semua orang telah keluar untuk menyelamatkan diri, namun tidak untuk Misuk. Ia malah masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu. Lalu saat Maru membukanya, ternyata itu adalah sebuah jam yang diberikan oleh Misuk untuk Maru. Hal ini pun membuat Maru sangat terharu, sekaligus menyesal karena keegoisannya lah semua orang kini menderita. Namun, ia tak berniat untuk membela ayahnya. Baginya memiliki ayah yang bodoh hanya membuatnya malu, mau dipenjara atau masuk rumah sakit jiwa.
Maru sudah tak peduli lagi dengan ayahnya. Kemudian Maru membawa Wori untuk pergi bersamanya. Namun Wori tak mau, karena ia sudah berjanji kepada sang ibu untuk tetap bersama ayahnya. Di sini Wori hanya bisa menangis. Ia memohon agar Maru tak pergi meninggalkan keluarganya. Sedangkan dari kejauhan Nyonya Tai melihat Maru. Tentu saja hal ini membuatnya sangat sakit hati, di mana Maru adalah anak dari Shine dengan suaminya. Kemudian Nyonya Tai lebih memilih untuk pergi. Sedangkan Maru melihat Nyonya Tai mencoba untuk mengejarnya. Namun Wori tak membiarkan kakaknya pergi. Untuk itu, Maru memberikan jam pemberian dari sang ibu dan berjanji akan segera kembali. Lalu Maru pergi meninggalkan Wori yang terus menangis memanggil kakaknya. Dengan terus berlari, Maru meminta Nyonya Tai agar mendengarkan permohonannya. Namun tetap saja Nyonya Tai tak peduli dan meninggalkan Maru. Sedangkan tanpa putus asa, Maru masih terus berlari dan membuntuti kemana Nyonya Tai pergi. Di sisi lain, Dongju telah tersadar dari komanya. Namun ia merasa sangat kesakitan. Para dokter pun mencoba menenangkan Dongju. Hingga Nyonya Tai datang dan langsung memeluk anaknya. Dengan penuh kasih sayang, ia meminta agar Dongju tetap tenang. Tapi setiap perkataan dari Nyonya Tai tak didengar oleh Dongju, di mana Dongju telah kehilangan pendengarannya karena efek dari kecelakaan itu. Hal ini pun membuat Dongju sangat ketakutan, di mana ia tak akan bisa lagi mendengar suara apapun. Di sini, Nyonya Tai juga sama tak terima, kenapa nasib buruk menimpa anaknya. Mereka hanya bisa menangis meratapi penderitaan ini. Sedangkan Maru melihat semua itu. Ia pun dengan memohon meminta Nyonya Tai untuk membantunya sekali saja. Ia tahu kalau Nyonya Tai sedang dalam masa yang sulit. Tapi Maru sudah tak tahu lagi harus meminta bantuan kepada siapa lagi. Sambil bersujud, ia rela melakukan apapun asalkan ayahnya dibebaskan dari penjara. Disinilah Nyonya Tai meminta Maru untuk mendekat, di mana ia mau membantu dan meminta Maru untuk menjadi anaknya. Namun, tujuan sebenarnya hanyalah ingin membalas Pak Choi dan Shine melalui anaknya, di mana Nyonya Tai akan menggunakan Maru untuk menghancurkan orang tuanya sendiri. Keesokan harinya, keluarga Yongkyu masih dalam keadaan berduka, di mana mereka akan melepas abu jenazah dari Misuk. Dalam tangisan itu, mereka sangat merindukan Misuk. Kenangan indah bersama Misuk akan selalu dikenang. Mereka berjanji akan terus selalu bersama. Oma sarangnya. 나 잊어버리면 안 돼. 민숙씨. Sementara itu, Nyonya Tai membawa Dongju dan Maru ke tempat yang tersembunyi, di mana Maru telah diberikan nama baru yaitu Juhan. Mereka sengaja mengasingkan diri agar tak ada yang tahu kondisi dari Dongju. Keadaan Dongju seperti orang yang kehilangan akal. Ia tak bisa mendengar apapun dan tak mau bicara. Hanya bisa berteriak kesakitan karena tak menerima keadaannya saat ini. Hal ini pun membuat Nyonya Tai habis kesabaran. Sudah segala cara ia lakukan, tapi keadaan Dongju tak pernah membaik. Hingga ia pun menampar Dongju. Melihat itu, Juhan hanya bisa menenangkan Dongju. Ia berkata kepada sang ibu bahwa kekerasan tak akan bisa menyembuhkannya dan hanya memperburuk keadaan. Setiap harinya, tanpa kenal lelah, Nyonya Tai mengajari Dongju agar mau berbicara. Namun tetap saja Dongju tak mau. Ia selalu berontak dan melakukan apapun dengan seenaknya sendiri. Semakin ia dipaksa untuk bicara, Dongju malah menyakiti dirinya sendiri. Hal ini pun membuat Nyonya Tai tak tahu lagi harus dengan cara apa untuk menyembuhkan mental anaknya. Hingga sampai keputusasaanlah yang Nyonya Tai rasakan, di mana ia membawa Dongju ke tepi jurang untuk mati bersama. Ia tak mau memiliki anak yang lemah dan hanya pasrah akan keadaan. Sedangkan Juhan hanya bisa memohon agar sang ibu mengurungkan niatnya. Namun di saat detik-detik terakhir, Dongju mengingat saat dimana ia terjatuh, hingga ia pun mau bicara dan meminta pertolongan kepada sang ibu. Mendengar itu, Nyonya Tai sangat senang. Akhirnya, Dongju mau bicara lagi dan melawan ketakutannya.
Setelah kejadian itu, keadaan Dongjo semakin membaik, di mana ia selalu membawa kantong kecil pemberian dari Wori. Hingga beberapa tahun telah berlalu, Dongjo telah tumbuh dewasa, dan ia masih bermain dengan kantong kecil itu. Namun, Dongjo tak mengingat kenangan masa kecilnya. Di sisi lain, Wori telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Di saat itu, ia mendapatkan telepon dari salah satu perusahaan untuk melakukan interview. Namun saat dalam pembicaraan itu, Wori mendengar seseorang mengatakan sesuatu yang sering diucapkan oleh kakaknya. Ditambah lagi, tingkah lakunya seperti Maru waktu dulu. Namun, belum sempat Wori mendekatinya, lelaki itu telah pergi. Ia yakin kalau lelaki itu adalah kakaknya yang selama ini Wori cari. Setelahnya, Wori pulang ke rumah. Ia melihat sang ayah sedang melukis sebuah rumah. Namun, tiba-tiba Yongkyu kebingungan dan langsung memukul kepalanya sendiri. Yongkyu tak tahu kenapa ia begitu bodoh. Selama ini ia berpikir kalau Maru pergi karena malu memiliki ayah yang bodoh. Namun, hal itu tak dibenarkan oleh Wori. Menjadi bodoh adalah sebuah anugerah dan tak semua orang bisa melakukannya. Ia yakin kalau Maru sangat merindukan keluarganya. Mendengar itu, Yongkyu seakan memiliki harapan baru. Ia pun meminta Wori untuk membawa Maru pulang kembali. Yongkyu berjanji tak akan membuat malu anaknya lagi. Mendengar itu, Wori sangat terharu. Ia hanya bisa menahan tangis sambil mengiyakan permintaan dari sang ayah. Untuk mewujudkan impian itu, Wori memutuskan untuk tampil di acara TV tentang pencarian orang hilang. Dengan membawa lukisan dari ayahnya, Wori memberitahu kenangan tentang rumahnya yang dulu saat masih bersama dengan Maru. Tapi sekarang, ia dan keluarganya telah tinggal di rumah yang lebih bagus dan menjadi orang kaya. Wori sengaja berbohong agar Maru mau pulang dan sang ayah akan menuruti semua keinginannya. Lewat acara ini, Wori berharap sang kakak melihatnya, bahwa ia sangat merindukan dirinya. Dalam tangisan itu, Wori memberitahu selama ini sang ayah selalu berharap Maru segera kembali. Bahkan setiap saat selalu mengingat Maru dan menyisihkan makanan untuknya. Hingga akhirnya, tangisan itu membuat Wori tak bisa berkata lagi. Sedangkan mereka yang melihat acara itu pun tak bisa menahan tangisnya. Betapa rindunya mereka dengan Maru yang tak kunjung pulang. Di sisi lain, Pak Choi mengadakan jumpa pers. Ia memberitahu semua orang bahwa perusahaan yang ia pimpin kini telah semakin sukses. Ini adalah kerja kerasnya yang telah membuat perusahaan semakin berjaya. Namun, di sela kebahagiaan itu, terjadi ketegangan antara Nyatai dan Shine. Walaupun mereka terlihat baik, namun sebenarnya mereka saling menjatuhkan, di mana Shine sangat iri melihat kalung yang dipakai oleh Nyatai. Tapi ia tak bisa melakukan apa-apa karena status Nyatai masih menjadi istri sah dari Pak Choi. Sedangkan dirinya hanyalah wanita simpanan yang bisa dibuang kapan saja. Lalu terdengar suara piano yang dimainkan oleh Dongjo. Inilah kali pertama ia menunjukkan jati dirinya. Hingga para wartawan pun ingin tahu sejak kapan ia kembali ke Korea. Dan mungkin akan menjadi penerus perusahaan selanjutnya. Hal ini pun membuat Pak Choi tak nyaman, karena sebenarnya anak kandungnya lah yang akan ia jadikan penerus perusahaan. Sedangkan dengan identitas barunya, Maru datang ke tempat itu. Ia pun disambut gembira oleh Nyonya Tai, lalu memperkenalkannya sebagai Juhan, anak yang selama ini ia sembunyikan. Sedangkan Pak Choi dan Shine tak tahu bahwa Juhan adalah anak kandungnya. Karena inilah tujuan dari Nyatai yang sebenarnya, di mana mereka bertiga akan diadu domba untuk saling menghancurkan. Sementara itu, saat di luar ruangan, Wori dipertemukan kembali dengan lelaki yang ia anggap kakaknya. Wori tidak tahu bahwa lelaki itu sebenarnya adalah Dongjo, teman masa kecilnya. Seberapa keras ia mencoba meyakinkan, namun Dongjo seakan tak peduli. Keadaannya yang tak bisa mendengar, ia hanya bisa membaca gerak bibir dari seorang yang sedang berbicara kepadanya. Dari situlah ia baru tahu kalau wanita itu menganggap kalau dirinya adalah kakaknya. Mengetahui itu, Dongjo langsung menyangkalnya dan memilih untuk pergi. Namun, perkataan itu malah semakin membuat Wori yakin kalau lelaki itu adalah kakaknya.
Ia pun membuntuti kemana lelaki itu pergi. Ia masih berusaha meyakinkan bahwa dirinya adalah Wori, adik dari Maru. Bahkan sampai memohon dan menangis, Wori ingin agar Maru mengingat serta mengakuinya. Melihat itu, Juhan merasa kasihan dengan adiknya. Ternyata selama ini, Wori masih terus mencarinya. Namun, ia tak bisa melakukan apa-apa. Bahkan saat Wori diusir pun, Juhan hanya bisa terdiam. Karena tak mungkin ia kembali menjadi Maru dan hidup dengan keluarga bodoh yang tak memiliki apa-apa. Keesokan harinya, Wori membawa nenek Huang ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya yang semakin melemah. Namun secara kebetulan dokter yang akan memeriksanya adalah Juhan. Di sini, saat Juhan melihat mereka, ia pun segera menghindar. Dari kejauhan, Juhan hanya bisa melihat mereka. Sebagai seorang dokter, ia bingung harus menemui mereka atau tidak. Namun, dalam kebimbangan itu, Wori melihat ke arah Juhan hingga mereka pun saling menatap. Disinilah Juhan memperkenalkan dirinya, namun ia beralasan tak bisa melakukan pemeriksaan dan menyuruh mereka untuk menemui dokter lain. Dalam pemeriksaan itu, dokter mengatakan kalau nenek Huang memiliki penyakit hipertensi dan gejala pikun akut. Hal ini pun membuat Wori sangat bersedih. Ditambah lagi biaya rumah sakit sangatlah mahal. Ia mencoba meminta keringanan biaya, tapi pihak rumah sakit tak mau tahu dan mereka harus tetap membayar biayanya. Sedangkan Juhan hanya bisa melihat mereka dalam kesusahan. Hatinya seolah mati rasa dan tak ada sedikit pun niat untuk membantu mereka. Namun seberapa keras ia mencoba acuh dan tak peduli, malah membuatnya semakin memikirkan saat Wori menangis mencari dirinya. Lalu ia membayangkan saat dirinya berjanji kepada Wori akan kembali lagi. Di saat itu, Wori hanya bisa menangis memanggil kakaknya yang telah pergi. Bayangan tangisan Wori membuatnya tak tega, hingga Juhan memilih kembali masuk ke dalam. Di sana, ia melihat nenek Huang meratapi penyakitnya yang semakin memburuk dan sedang kebingungan untuk mengambil obat. Disinilah Juhan memanggil nenek Huang dan memberitahunya kalau telah mengambil obat yang keliru. Sedangkan nenek Huang heran bagaimana bisa orang itu mengenalnya, hingga ia baru menyadari kalau orang itu adalah cucunya sendiri. Dengan tubuh yang gemetar, nenek Huang memanggil Maru. Langkahnya yang tertatih-tatih ia paksakan untuk mengejar cucunya. Dalam tangisan itu, nenek Huang mencoba mengumpulkan keberaniannya menemui Maru. Tangis haru bercampur kebahagiaan, itulah yang nenek Huang rasakan karena telah menemukan cucunya yang telah hilang sekian lama. Namun, Maru mencoba mengelak dan mengatakan kalau nenek Huang telah salah orang. Tapi kasih sayang seorang nenek tak akan pernah bisa lupa terhadap cucunya sendiri. Ia memegang wajah Maru. Kenapa bisa cucunya seperti ini? Seolah tak mengenali keluarganya sendiri. Hingga akhirnya Maru pun mengakui, namun ia menegaskan kalau ia tak bisa kembali lagi. Baginya, Maru dan seluruh keluarganya telah lama mati dan sekarang hanya ada Juhan yang telah memiliki keluarga baru, seorang ibu dan adik laki-laki. Sebenarnya ia tak pernah membenci keluarganya, namun ia tak mau kembali ke dalam keluarga yang miskin dan hanya membuatnya malu. Dengan tangis yang ia luapkan, Maru memohon agar nenek Huang mengerti akan posisinya. Ia hanya ingin hidup bahagia bersama keluarga barunya. Sedangkan nenek Huang hanya bisa menangis. Ia memohon agar cucunya memikirkan perasaan keluarganya. Terlebih lagi sang ayah yang selalu merindukan Maru untuk segera kembali. Namun, Maru tetap tak mau. Bahkan dengan teganya ia sampai mendorong neneknya sendiri. Dalam tangisan itu, nenek Huang hanya bisa bersimpuh dan memohon agar Maru tak pergi meninggalkannya. 내가 왜 그런 집에 돌아가서 매일매일 도망치고 싶은 기분으로 살아야 되는데. 마루야. Sementara itu, Wori kembali bertemu dengan orang yang ia anggap kakaknya, di mana Wori masih berusaha meyakinkan bahwa orang itu adalah kakaknya. Ia menganggap
Semua perkataan dan tingkah lakunya sama persis seperti yang kakaknya biasa lakukan. Mengetahui itu, jelas Dongju menyangkalnya dan memilih pergi meninggalkan Wori. Sedangkan Wori hanya bisa menangis sambil memanggil kakaknya. Karena tak mau kehilangan kakaknya lagi, Wori memohon agar lelaki itu mau dipertemukan dengan sang ayah. Namun saat mereka bertemu, Yongju tak mengenalinya. Di mana saat ia memegang wajahnya, Yongju mengatakan kalau dia bukanlah Maru. Maru yang ia kenal wajahnya seperti ini. Yongju sangat mengenal wajah dari anaknya. Sambil menangis, ia terus memanggil nama Maru. Sedangkan dari kejauhan, Maru hanya bisa melihat mereka. Walaupun sikapnya acuh dan seakan tak peduli, namun dalam hatinya, ia menangis melihat keluarganya yang selalu mencarinya. Setelah kejadian itu, Juhan meminta kepada Dongju agar tak lagi menemui Wori dan keluarganya, di mana Juhan memberitahukan semuanya bahwa mereka adalah keluarganya yang dulu. Jika sampai mereka tahu identitas dari Dongju, pasti mereka akan marah dan kecewa, di mana ibu Wori meninggal karena ulah dari Pak Choi yang lebih mementingkan perusahaan. Ditambah lagi, Pak Choi memfitnah Maru dan keluarganya lah penyebab dari kebakaran itu. Lalu, demi menyelamatkan keluarganya, Maru memohon kepada Nyonya Tai untuk membantunya. Hingga Nyonya Tai pun mau membantu, asalkan Maru mau meninggalkan keluarganya dan menjadi anak angkatnya. Dari kehidupan pahit di masa lalu, ia tak akan kembali menjadi Maru. Baginya, Maru telah lama mati dan hanya ada Juhan. Setelah mendengar semua kebenaran itu, Dongju akhirnya sedikit mengingat kenangan masa lalunya bersama Wori. Hingga di malam itu, saat Wori ingin pulang, ia telah tertinggal oleh bus. Namun, beruntungnya Wori diberikan tumpangan oleh Juhan, di mana Juhan secara diam-diam sangat mengkhawatirkan keadaan dari adiknya. Dalam perjalanan itu, Wori bercerita tentang keluarganya, di mana sang ibu telah meninggal namun selalu membantunya dari surga. Sedangkan ayahnya suka melukis dan berharap anak lelakinya segera kembali. Wori juga bercerita kalau ia telah menemukan kakaknya. Namun sang kakak seolah tak mengenalinya. Wori tak tahu apa yang harus ia lakukan. Dari sinilah Juhan memberikan solusi. Lebih baik lupakan saja orang seperti itu. Mendengar itu, Wori hanya bisa terdiam. Padahal ada sesuatu yang ia ingin katakan kepada kakaknya. Hingga tanpa terasa mereka telah sampai di tempat tujuan. Namun, sebelum berpisah, Juhan bertanya apa yang akan Wori katakan jika bertemu dengan kakaknya. Disinilah Wori meluapkan kekesalannya karena menunggu Maru yang tak kunjung pulang, lalu menunjukkan jam pemberian dari kakaknya yang ia simpan selama ini. Sambil menangis, Wori ingin tahu kenapa kakaknya begitu tega melakukan ini kepada keluarganya. Padahal ayah dan nenek selalu merindukan Maru. Betapa sedih dan sakitnya mereka menunggumu kembali. Mendengar itu, Juhan hanya bisa meminta maaf. Sebagai seorang kakak, ia hanya bisa menyusahkan mereka. Sedangkan Wori terdiam mendengar perkataan itu. Yang ia pikir mungkinkah Juhan adalah kakaknya. Namun ternyata harapan itu hanyalah palsu, di mana Juhan sengaja mengatakan itu untuk menghibur Wori. Mungkin kata itulah yang akan dikatakan oleh kakaknya. Walaupun Wori kecewa, tapi ia berterima kasih kepada Juhan karena telah mau mendengarkan semua keluh kesahnya. Namun dalam pembicaraan itu, Juhan baru menyadari kalau Nyonya Tai mengawasinya, di mana Nyonya Tai langsung pergi saat Juhan memanggilnya, hingga Juhan segera pergi menemui sang ibu. Di sini, sang ibu sangat kecewa dan marah, di mana Nyonya Tai menyuruh agar Juhan kembali ke keluarganya yang dulu. Mulai sekarang, Juhan bukanlah anaknya lagi. Mendengar itu, Juhan sangat terpukul. Yang ia bisa hanya berlutut mengharap pengampunan dari sang ibu, karena telah melanggar janjinya untuk tak menemui mereka lagi. Dalam tangisan itu, Juhan minta maaf. Begitu tak berdayanya Juhan terhadap Nyonya Tai, orang yang tak pernah menyayanginya, malah ia sembah dan rela meninggalkan keluarga yang selalu menyayanginya. Keesokan harinya, saat rapat perusahaan telah selesai, Wori tiba-tiba menemui Dongju sambil marah-marah.
karena ayahnya telah dipecat tanpa ada kesalahan. Sedangkan Dongjo tak mengerti apa maksud dari Wori, karena ia merasa tak pernah melakukan itu. Ternyata orang yang melakukan semua ini adalah Nyonya Tai, di mana ia telah memberitahu Wori siapa Dongjo sebenarnya, yang merupakan anak dari Pak Choi pembunuh dari sang ibu. Ternyata Nyonya Tai sengaja melakukan itu agar Juhan bisa jauh dari keluarganya. Dan rencana Nyonya Tai untuk memanfaatkan Juhan agar melawan ayah kandungnya bisa berjalan dengan lancar. Keributan ini pun membuat Dongjo terpaksa meminta Wori untuk segera pergi. Ia tak mungkin membela Wori di depan ayahnya. Namun, hal ini membuat Wori sangat kecewa. Selama ini ia menganggap kalau Dongjo berbeda dengan keluarganya yang suka merendahkan orang lain. Tapi sekarang, sikapnya telah berubah. Wori sudah tak mengenal Dongjo lagi. Mendengar itu, Dongjo meminta Wori untuk tak menemuinya. Anggap saja kita tak pernah saling mengenal. Setelah mendapatkan perlakuan yang tak menyenangkan, Wori meluapkan kekecewaannya dengan meminum alkohol. Hal ini pun membuat Juhan sangat khawatir. Ditambah lagi, Wori selalu memanggil nama kakaknya. Jelas ini membuat Juhan semakin tak kuasa. Ia pun memutuskan untuk mengantarnya pulang. Dalam gendongan itu, Wori masih terus memanggil nama kakaknya. Itu membuktikan begitu besar rasa rindu dan kasih sayangnya terhadap sang kakak. Mengetahui itu, Juhan hanya bisa terdiam. Di sisi lain, Dongjo sengaja menemui Yongkyu dengan tujuan untuk memberikannya pekerjaan, sekaligus permintaan maafnya atas kesalahan yang dilakukan oleh sang ibu. Tugas Yongkyu adalah membersihkan kolam dan memberi makan ikan milik Dongjo. Sedangkan Wori datang ke tempat Dongjo untuk mencari ayahnya. Ia tahu kalau ayahnya berada di tempat ini. Ia tak akan terima jika Dongjo mempermainkan ayahnya lagi. Seenaknya memecatnya lalu memberikan pekerjaan. Namun untuk saat ini, kondisi Dongjo sedang tak baik-baik saja, di mana ia tiba-tiba terjatuh pingsan. Melihat itu, Wori segera membangunkan Dongjo. Ia khawatir kenapa Dongjo seperti ini. Namun, di tengah sadarnya, Dongjo menarik Wori ke dalam pelukannya. Dalam pelukan itu, Dongjo mengingat kembali semua kenangan bersama Wori, hingga akhirnya Dongjo kembali tak sadarkan diri. Kemudian, Wori segera menghubungi Juhan. Ia memberitahu kalau Dongjo sedang tak sadarkan diri. Tanpa menunggu lama, Juhan segera ke tempat Dongjo. Sampainya di sana, Juhan memberitahu Wori kalau Dongjo sudah sering seperti itu. Itu adalah akibat dari kecelakaan saat Dongjo masih kecil. Ditambah lagi, ia juga kehilangan ingatannya. Mendengar itu, Wori sangat terkejut sekaligus menyesal karena telah memarahi Dongjo yang tak mengenal dirinya dan sikapnya yang telah berubah. Untuk itu, Wori berjanji akan membuat Dongjo kembali mengingat masa lalunya. Hingga keesokan harinya, Wori selalu datang ke tempat Dongjo untuk memberikannya sekotak susu. Namun, kebaikan Wori disalahartikan oleh Dongjo, di mana Dongjo sengaja menggodanya bahwa Wori memang menyukai dirinya. Mendengar itu, Wori tak bisa menutupi rasa cintanya. Ia pun dengan malu-malu mengakui kalau telah menyukai Dongjo sejak dulu. Setelah mengetahuinya, Dongjo membawa Wori ke dalam untuk bermain piano. Saat Wori mulai memainkan piano itu, mengingatkan mereka dengan kenangan waktu dulu. Hingga hubungan mereka pun semakin dekat dan Wori sangat bahagia karena Dongjo telah kembali seperti yang dulu. Sementara itu, Pak Choi meminta Juhan untuk bertemu dengan tujuan untuk mempengaruhi Juhan agar mau berpihak kepadanya. Ia tahu kalau selama ini istrinya telah memanfaatkan Juhan untuk melawannya. Ditambah lagi, Juhan hanya dijadikan bayang-bayang bagi Dongjo. Mendapat tawaran itu, Juhan tak tertarik sedikit pun. Baginya mereka berdua adalah keluarga yang paling berharga, dan ia akan selalu melindungi mereka. Di sini, Juhan dan Pak Choi tidak tahu kalau hubungan mereka adalah ayah dan anak. Nyonya Tai sengaja mengadu domba mereka agar saling menjatuhkan. Di sisi lain, Shine membawa ibunya ke kantor polisi untuk menemukan Maru, dan Uang dipaksa agar bisa mengingat kembali wajah dari cucunya. Namun, dari sekian banyak gambar wajah, tak ada satupun yang mirip dengan wajah cucunya. Hal ini pun membuat Shine marah
Dengan cara apapun, ia harus segera menemukan anaknya untuk dijadikan penerus perusahaan. Dengan begitu, ia bisa menendang Nyonya Tai dari rumahnya, dan Sine akan menjadi istri satu-satunya dari Pak Choi. Mendengar itu, Nenek Huang sangat tak habis pikir dengan jalan pikiran putrinya. Kenapa bisa ia melahirkan seorang anak yang tak tahu malu dan sejahat itu? Demi harta kekayaan, rela merusak rumah tangga orang lain. Nenek Huang tak akan membiarkan hal itu sampai terjadi. Lebih baik Maru tak ditemukan agar tak memiliki orang tua yang sangatlah jahat. Namun, seberapa kecewanya Nenek Huang terhadap putrinya, ia tetap menyayangi dan peduli kepadanya. Di mana Nenek Huang memohon untuk yang terakhir kalinya, agar Sine sadar dengan apa yang ia lakukan itu salah, dan rubahlah jalan hidupmu menjadi yang lebih baik. Mendengar itu, Sine terpaksa berbohong dan berjanji akan merubah sifatnya. Lalu dalam tangisan itu, ia berpura-pura menyesal dan memanggil anaknya. Namun, semua itu tak dapat membohongi Nenek Huang. Ia tahu kalau putrinya hanyalah bersandiwara. Lalu, di saat putrinya lengah, Nenek Huang secara diam-diam menyembunyikan gambar wajah dari Maru. Sementara itu, Wori mendapatkan telepon dari Songchul. Songchul sendiri adalah orang yang selalu ada untuk Wori dikala senang maupun susah. Walaupun sebenarnya ia menyukai Wori sejak lama, namun cinta itu selalu bertepuk sebelah tangan. Karena bagi Wori, Songchul dianggap tak lebih dari seorang teman. Mendengar itu, Songchul hanya bisa terdiam. Walaupun hatinya sangat sakit, tapi ia sadar diri, orang seperti dirinya memang tak pantas memiliki wanita sebaik Wori. Keesokan harinya, Pak Choi sangat marah kepada Dongjo karena proyek yang ditanganinya mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini pun membuat perusahaan terkena imbasnya. Sedangkan Dongjo akan bertanggung jawab. Ia yakin ada seseorang pengkhianat yang ingin perusahaannya hancur. Dongjo akan segera menangkap pengkhianat itu. Lalu dengan cepat Dongjo segera bertindak dan berhasil menemukan pelakunya. Namun saat ditelepon, orang itu mencoba menghindar lalu menutup ponselnya. Kemudian Dongjo melihat orang itu menelepon seseorang, dan ternyata dalang dari semua kekacauan ini adalah Nyonya Tai. Mengetahui fakta itu membuat Dongjo sangat marah. Ia pun merebut ponsel itu dan langsung mengungkapkan kekecewaannya terhadap sang ibu. Demi membalas dendam kepada Pak Choi, bahkan sang ibu rela mengorbankan anaknya sendiri. Sedangkan Nyonya Tai tak bisa mengelak lagi. Ia pun berusaha menjelaskan, namun Dongjo tak bisa mendengar semua penjelasan itu. Setelah mengetahui semuanya, Dongjo mengadakan jumpa pers, di mana ia menegaskan kalau masalah yang menimpa perusahaan telah berhasil ditangani. Dengan adanya insiden ini, Dongjo yakin perusahaannya akan semakin maju dan mengatakan kalau ia akan menjadi penerus pemilik perusahaan ini. Mendengar pernyataan itu, tentu saja membuat Pak Choi sangat tak terima, di mana ia tak akan pernah menyerahkan posisinya kepada Dongjo. Sementara itu, Nenek Huang meminta Wori untuk mengantarkannya ke rumah Sine, di mana Nenek Huang ingin tinggal bersama putrinya. Walaupun Sine keberatan, namun Nenek Huang tetap ingin tinggal. Umurnya yang sudah tak lama lagi akan ia habiskan bersama putri kandungnya. Mendengar itu, Sine seakan tak peduli. Baginya, sang ibu hanyalah beban dan ia tak mau menampung orang tua pikun yang akan menyusahkan hidupnya. Lalu setelah Sine pergi, Wori pun memaksa sang nenek untuk pulang saja. Kehadirannya di sini tak pernah diinginkan dan lebih baik tinggal bersama keluarga yang menyayanginya. Namun Nenek Huang tetap bersikeras untuk tinggal, karena sebelum ia mati, Nenek Huang ingin bertemu dengan Maru. Mengenai putrinya yang tak pernah menyayanginya, ia akan menerima. Sejahat apapun putrinya akan selalu ia maafkan. Sedangkan dalam tangisnya Wori hanya bisa memohon. Ia tahu alasan kenapa Nenek Huang melakukan ini. Itu semua karena biaya rumah sakit. Ia meminta agar Nenek Huang tak perlu memikirkan itu. Ayah dan dirinya tak bisa hidup tanpa Nenek Huang. Wori sudah kehilangan kakaknya, dan ia tak mau sampai kehilangan neneknya juga. Mendengar itu, Nenek Huang hanya bisa menangis. Hingga ia pun mengatakan alasan yang sebenarnya, bahwa Nenek Huang tak akan rela jika Maru sampai jatuh ke tangan orang tuanya yang jahat. Lalu ia berpesan agar Wori selalu menemani ayahnya.
Walaupun dengan berat hati, Nenek Wang meminta Wuri agar segera pergi. Setelah kepergian Wuri, Shine masih berusaha untuk meminta sang ibu agar pergi dari rumahnya. Namun tiba-tiba bel berbunyi dan yang datang adalah Pak Choi. Mengetahui itu, Shine segera menyembunyikan sang ibu. Ia meminta agar sang ibu diam saja dan segera menemui Pak Choi. Namun, sesaat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Nenek Wang muncul dan langsung memarahi Pak Choi, di mana ia meluapkan kekesalannya selama ini. Pak Choi tega membuat hidup putrinya menjadi hancur dan menelantarkan anaknya sendiri. Sedangkan Shine hanya bisa meminta maaf atas semua perlakuan dari ibunya. Pak Choi diminta mengerti atas keadaan dari sang ibu yang sudah tak waras. Bahkan Shine tega mendorong ibunya sampai jatuh tersungkur. Ia rela menyakiti ibunya sendiri demi lelaki yang ia banggakan. Namun semua itu tak berarti bagi Pak Choi. Bahkan ia sampai menampar Shine. Baginya, Shine hanyalah wanita murahan yang tak tahu diuntung dan memintanya agar segera keluar dari rumah ini. Mendengar itu, Shine memohon agar diampuni. Semua ini adalah kesalahannya. Ia akan melakukan apapun asalkan Pak Choi memberinya satu kesempatan lagi. Begitu rendahnya harga diri seseorang yang rela menyembah demi untuk bisa hidup kecukupan. Melihat itu, Nenek Wang sangat tak kuasa, di mana putrinya begitu tak berdaya dan seolah menjadi pengemis yang hina. Nyonya Wang hanya bisa menangisi keadaan putrinya. Sementara itu, terjadi perdebatan antara Dongju dan Juhan, di mana Dongju melarang Juhan agar tak melakukan hal curang untuk melawan Pak Choi. Baginya, Pak Choi bukanlah orang bodoh yang mudah dipermainkan. Jika sampai salah melangkah, Juhan sendirilah yang akan kalah. Namun, Juhan sudah memutuskan, di mana ia tak akan membiarkan Pak Choi hidup bahagia. Selama ini, Juhan selalu dihantui rasa bersalah karena kematian dari ibu tirinya. Dengan cara apapun, ia akan berusaha untuk menghancurkan Pak Choi. Hingga di malam itu, Juhan pun melanjutkan rencananya untuk menjalin kerjasama dengan Pak Choi, di mana ia akan menjebak Pak Choi dan membuatnya mundur dari jabatannya. Namun saat mereka keluar ruangan, mereka bertemu dengan Dongju dan Wuri. Ternyata Dongju sengaja menunggu ayahnya, di mana ia menyuruh sang ayah agar meminta maaf pada Wuri karena telah menyebabkan sang ibu meninggal. Mendengar itu membuat Pak Choi sangat marah. Baginya tak ada seorang pun yang boleh merendahkan dirinya. Bahkan ia sampai memukul Dongju, namun Dongju berhasil menangkisnya. Mulai saat ini, ia tak akan segan untuk melawan ayahnya sendiri. Tapi bagi Pak Choi, Dongju hanyalah anak ingusan. Terlebih lagi, ia telah menjalin kerjasama dengan Juhan, dan Dongju hanyalah seorang diri. Sampai kapanpun, ia tak akan pernah terkalahkan, dan Dongju sebaiknya segera berlutut agar mendapatkan ampunan. Di sisi lain, Wuri dan ayahnya ingin menjemput Nenek Wang pulang. Namun untuk saat ini, kondisi Nenek Wang dalam keadaan pikun, di mana ia tak mengingat mereka dan hanya mengingat putrinya saja. Keadaan ini pun membuat mereka sangat khawatir. Terlebih lagi, Yongkyu sangat menyayangi ibunya. Ia tak tahu kenapa sang ibu bisa melupakannya begitu saja. Lalu dalam kebingungan itu, Nenek Wang mengatakan kalau ia telah menyimpan gambar wajah dari Maru. Mendengar itu, Shine pun memaksa ibunya agar menyerahkan gambar itu. Di saat semua orang sibuk mengurusi sang nenek, Seungchul melihat gambar wajah dari Maru dan langsung menyimpannya. Hingga di malam itu, gambar Maru pun langsung diberikan kepada Wuri, di mana Wuri melihat wajah dari kakaknya terlihat sangat tampan. Namun, Wuri belum menyadari kalau gambar itu sangatlah mirip dengan Juhan. Sementara itu, Juhan mendapatkan telepon dari ibunya, di mana Nyonya Tai memperingati Juhan agar mengingat janjinya untuk tak menemui Wuri dan keluarganya lagi. Namun, Juhan tak pernah menganggap Wuri adalah adiknya. Jadi ia tak memiliki alasan untuk tak menemui Wuri. Jika sang ibu menganggapnya sebagai Juhan, ia meminta agar tak terganggu dengan Wuri dan keluarganya. Karena mendapat larangan itu, malah membuat Juhan semakin ingin bertemu dengan adiknya, di mana Juhan sengaja menunggu Wuri dan meminta untuk menemaninya agar bisa menenangkan hatinya yang sedang kacau. Di momen inilah Wuri baru menyadari kalau wajah Juhan sangat persis dengan gambar wajah dari kakaknya. Namun belum sempat ia menanyakan hal itu, Juhan lebih dulu memberikan pelukan, di mana ia sangat merindukan adiknya.
Dalam tangisan itu, Juhan menyesali semua yang telah ia lakukan, namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Wuri tak mengerti apa maksud dari ucapan itu. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin menjadi orang yang bisa membuat Juhan merasa tenang. Keesokan harinya, Wuri datang menemui sang nenek. Ia masih berusaha membujuk neneknya agar mau pulang bersamanya. Namun, nenek Wang tetap tak mau. Hingga Wuri pun menunjukkan gambar dari Maru. Tentu saja hal ini membuat nenek Wang sangat terkejut. Bagaimana bisa Wuri memiliki gambar itu? Di sini, Wuri tak mau menjawabnya dan ingin tahu di mana sang nenek pertama kali bertemu dengan cucunya. Di sini, nenek Wang memberitahu kalau ia bertemu dengan Maru di rumah sakit. Mendengar itu membuat Wuri semakin yakin kalau Juhan adalah kakaknya. Untuk mengetahui kebenaran itu, Wuri ingin menemui Juhan. Namun saat keluar dari lift, ia berpapasan dengan Pak Choi, di mana Wuri melihat Pak Choi menuju ke tempat neneknya. Wuri pun segera kembali ke tempat sang nenek. Di sini, dari balik pintu, Wuri melihat kalau Pak Choi meminta nenek Wang agar memberitahunya keberadaan dari Maru, di mana ia harus segera menemukan anaknya untuk dijadikan penerusnya. Dengan begitu, ia bisa menyingkirkan Dongju dan ibunya. Mendengar semua kenyataan itu, membuat Wuri sangat terkejut. Ia tak akan membiarkan kakaknya jatuh ke tangan orang sejahat itu. Hingga di hari itu, Wuri meminta Juhan untuk bertemu. Di kesempatan ini, Wuri ingin menghabiskan waktunya untuk bersama sang kakak. Mereka berbelanja, dan Juhan memberikan apapun yang Wuri inginkan. Namun, dalam kegembiraan itu, Wuri mengungkapkan maksud dan tujuannya. Sambil menahan tangisnya, ia mengatakan ingin melupakan kakaknya dan tak akan mencarinya lagi. Mulai sekarang, Wuri menganggap kalau kakaknya telah hidup enak dan serba kecukupan. Lalu untuk melupakan kakaknya, Wuri meminta agar Juhan menjadi kakak pengganti. Dari sinilah Juhan merasa kalau Wuri sebenarnya sudah tahu bahwa dirinya adalah Maru. Namun, Wuri sengaja seperti itu agar Juhan mau mengakuinya sendiri. Tapi tangisan dan permintaan Wuri tak membuatnya luluh. Ia akan tetap menjadi Juhan dan selamanya akan seperti itu. Setelah gagal menyadarkan kakaknya, Wuri datang menemui neneknya, di mana ia ingin agar sang nenek pulang bersamanya. Sudah cukup memikirkan Maru yang tak mau pulang. Cucu nenek Wang bukan hanya satu. Dirinya dan sang ayah juga bagian dari keluarga ini. Wuri sudah berjanji kepada sang ibu akan terus bersama. Dengan memohon, ia meminta agar sang nenek berhenti peduli kepada Sine yang tak pernah menganggapnya. Lalu melupakan Maru yang hanya bisa pergi dan menyakiti keluarga ini. Anggap saja Maru sudah menemukan keluarga baru dan telah hidup bahagia. Mulai sekarang, kita juga bisa hidup bahagia tanpa mereka. Kita doakan agar Maru sadar dan kembali dengan kemauannya sendiri. Mendengar itu, nenek Wang sangat tak kuasa. Dalam tangisan itu, ia merasa sangat berdosa karena telah menyanyiakan keluarga yang begitu menyayanginya. Hingga akhirnya, nenek Wang pun kembali ke rumah, di mana ia disambut penuh kegembiraan oleh semua orang. Walaupun mereka hidup sederhana, namun mereka sangatlah bahagia. Keesokan harinya, Wuri menjalani hidupnya dengan penuh keceriaan. Namun saat bekerja, tanpa sengaja ia menabrak paman dan membuat tangannya tersiram air panas. Melihat itu, Dongjo pun segera mengobati lukanya, di mana Dongjo sangat khawatir dengan keadaan dari Wuri. Ia tak akan rela jika wanita yang ia cintai sampai terluka. Mendapat perhatian itu membuat Wuri sangat bahagia. Ia pun memeluk Dongjo dengan penuh kasih sayang. Namun, keromantisan itu harus terhenti karena Seongchul tiba-tiba datang dan meminta Wuri agar segera pulang. Rasa cemburu membuatnya sangat marah dan membawa Wuri dengan paksa. Sedangkan Dongjo mencoba menghentikan Seongchul, namun itu malah membuatnya semakin marah dan ingin memukul Dongjo. Beruntungnya, Juhan datang dan menghentikan perkelahian itu. Secara tegas, Juhan meminta Seongchul agar pergi dari sini. Melihat perlakuan mereka yang sangat membela Wuri, membuat Seongchul tak habis pikir, di mana ia mengingatkan Wuri bahwa mereka berdua adalah pemilik perusahaan yang menyebabkan kematian dari sang ibu.
Ditambah lagi karena perusahaan itu juga, Bibi Sine harus kehilangan Maru. Mendengar itu membuat Juhan sangat terkejut, di mana ia mengetahui fakta bahwa Sine memanglah ibu kandungnya. Kini Juhan memilih untuk pergi menyendiri. Lalu ia membayangkan saat dirinya pertama kali bertemu dengan sang ibu. Namun sang ibu tak mengakui keberadaan dari dirinya. Ditambah lagi semua orang sengaja menutupi semua kebenaran itu. Kini yang ada hanya rasa tak terima, kenapa keluarganya tega melakukan semua ini. Dalam kemarahan itu, Juhan melihat ibunya begitu mesra dengan Pak Choi. Lalu setelah Pak Choi pergi, Juhan menemui sang ibu, di mana ia ingin tahu ada hubungan apa dirinya dengan Pak Choi. Di sini dengan sinisnya memberitahu Juhan bahwa ia memang hidup seperti ini, menjadi simpanan suami orang dan ia bangga menjalaninya. Jika tak terima, ia mempersilahkan Juhan agar mengadukan semua ini kepada Nyonya Tai. Mengetahui bahwa ibunya adalah seorang pelakor, membuat Juhan semakin malu sekaligus sangat marah. Namun, Juhan masih belum puas dengan semua kenyataan ini. Ia pun meminta Nenek Huang untuk bertemu. Tanpa rasa kasihan, Juhan membawa Nenek Huang dengan paksa. Langkah kaki yang tertatih-tatih membuat Nenek Huang kewalahan mengikuti langkah dari cucunya. Setelah sampai di tempat sepi, Juhan langsung mengatakan maksud dan tujuannya, di mana ia ingin tahu apakah Sine adalah ibu kandungnya. Untuk kali ini, Nenek Huang tak bisa mengelak lagi. Ia pun membenarkan bahwa Sine memanglah ibunya. Di sini, Nenek Huang hanya bisa meminta maaf karena telah melakukan kesalahan dengan menyembunyikan kebenaran ini. Saat itu, usia Sine masih terlalu muda untuk merawat seorang bayi. Ditambah lagi hidupnya yang miskin membuat Sine terpaksa meninggalkan anaknya. Nenek Huang berharap Maru bisa mengerti kondisi ibunya saat itu. Mendengar itu, Juhan sudah tak peduli lagi. Mau ia memiliki ibu atau tidak, tak akan merubah apapun. Namun, ia ingin tahu apakah ayahnya adalah Yongyu atau orang lain. Bagi Juhan, ayahnya tak mungkin orang bodoh dan sebaik itu. Sedangkan Nenek Huang hanya bisa menangis sambil mengakui kalau semua ini adalah kesalahannya. Hidupnya yang bodoh dan miskin hingga membuat keluarganya menjadi menderita. Mendengar itu, akhirnya Juhan menegaskan apakah ayahnya adalah Pak Choi. Sedangkan Nenek Huang tak membenarkan itu. Baginya, orang jahat itu tak pantas disebut sebagai seorang ayah. Pak Choi tega menyuruh Sine agar menggugurkan kandungannya, lalu pergi begitu saja dan menikah dengan wanita kaya. Setelah tahu semua kebenaran itu, Juhan malah semakin membenci neneknya karena telah menghancurkan hidupnya. Selama ini ia selalu dihantui rasa bersalah karena menjadi anak yang tega meninggalkan keluarganya. Semua dosa-dosa itu membuatnya tak bisa hidup bahagia, seakan tak menerima jalan takdir hidupnya. Kenapa harus dirinya yang menjalani hidup seperti ini? Karena begitu marah dan kecewanya, Juhan meminta agar sang nenek tetap hidup agar bisa melihat apa yang akan ia lakukan terhadap orang-orang yang telah menghancurkannya. Mendengar itu, Nenek Huang hanya bisa menangis. Ia tak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan amarah dari cucunya. Hingga keesokan harinya, Juhan secara terang-terangan melawan Pak Choi, di mana ia lebih memilih untuk mendukung Dongju. Hal ini pun membuat Pak Choi sangat marah, lalu meminta Juhan untuk menemuinya secara pribadi. Di sini, Pak Choi ingin tahu kenapa tiba-tiba Juhan menusuknya dari belakang dan berpihak kepada Dongju. Padahal ia sudah memberikan sebagian besar uangnya kepada Juhan. Pak Choi tak akan terima diperlakukan seperti ini. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh Juhan, di mana semua uang itu telah diinvestasikan. Jika ia masuk penjara, Pak Choi juga akan ikut bersamanya, karena mereka berdua telah menggelapkan dana perusahaan. Selama hidupnya, Juhan tak akan pernah membiarkan Pak Choi hidup bahagia. Semua yang telah dicuri oleh Pak Choi akan ia kembalikan kepada ahli waris yang sah. Mendapat ancaman itu, Pak Choi tak akan tinggal diam. Ia akan melakukan cara apapun untuk menghancurkan Juhan. Di sisi lain, Seongchul dan keluarganya merayakan hari pembukaan rumah makan yang selalu ia impikan selama ini. Dengan keberhasilannya, ia berharap bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan cinta dari Wori. Namun, dalam acara itu, Wori melihat kakaknya,
di mana Juhan memandang ke arah neneknya. Disinilah Wuri sengaja memberikan waktu bagi kakaknya untuk berbicara kepada sang nenek. Terlihat Juhan mendekati nenek Huang. Namun untuk saat ini, nenek Huang sedang dalam keadaan pikun dan tak mengingat cucunya sendiri. Keadaan ini pun membuat Juhan sangat tak kuasa. Sedangkan dari dalam Yonggyu melihat Maru. Setelah sekian lama, akhirnya ia bisa melihat anaknya lagi. Namun tiba-tiba Dongjo datang dan meminta kakaknya untuk segera pergi. Ada hal penting yang harus diatasi. Tapi sebelum mereka pergi, Yonggyu menghentikan mereka, di mana Yonggyu meminta Dongjo akan membujuk Maru untuk kembali pulang. Ia tak berani bicara langsung dengan Maru karena Yonggyu tahu hanya akan membuat anaknya malu. Melihat itu, hati Juhan seakan teriris-iris. Namun ia masih belum bisa menjadi Maru dan belum bisa kembali, hingga Juhan memilih untuk segera pergi dari sana. Di sisi lain, Pak Choi meminta jaksa agar menjebloskan Juhan ke penjara. Ia ingin semua orang tahu kalau tak ada seorang pun yang bisa selamat jika berani melawan dirinya. Sementara itu, Dongjo menceritakan situasi buruk yang akan menimpa Juhan, di mana sang ibu telah digeledah oleh polisi dan berhasil menyita buku rekening atas nama Juhan. Atas semua bukti itu, Juhan dinyatakan bersalah karena menggunakan uang itu untuk memanipulasi harga saham. Mendengar itu, Juhan tak takut sedikit pun. Kalau ia dipenjara, Pak Choi juga akan ikut bersamanya. Lalu dengan beraninya, ia pun menelepon Pak Choi dan menantangnya. Sedangkan Pak Choi melihat ke arah Juhan dan langsung meminta para penyidik untuk menangkap Juhan. Di sini, Juhan tidak tahu kalau Pak Choi memiliki orang dalam dan telah terbebas dari semua tuduhan. Namun sebelum Juhan masuk ke dalam mobil, ia melihat Nyonya Tai mengawasinya dari dalam mobil. Tapi kenapa seseorang yang ia panggil ibu tak membantu anaknya yang sedang kesusahan, malah sengaja pergi meninggalkan dirinya? Kini, Juhan baru sadar kalau sang ibu sengaja mengorbankan dirinya. Padahal selama ini, ia dengan bangga menganggapnya seorang ibu dan rela melakukan apapun. Namun, pengorbanan itu tak pernah dianggap sedikit pun. Hingga Juhan menertawakan dirinya sendiri, karena begitu bodoh telah diperalat oleh orang lain. Sementara itu, Dongjo segera menemui ibunya. Ia ingin meminta penjelasan kenapa sang ibu diam saja dan tak menolong Juhan saat melihatnya ditangkap. Padahal selama ini Juhan telah menganggapnya sebagai seorang ibu. Disinilah Nyonya Tai menceritakan semua kebenaran, bahwa Juhan sebenarnya adalah anak kandung dari Pak Choi. Selama ini, Nyonya Tai sengaja memanfaatkan Juhan agar melawan ayahnya sendiri. Dengan melihat mereka saling menjatuhkan, itu membuatnya sangat senang. Namun, semua itu masih belum membuat Nyonya Tai puas. Penderitaannya selama ini yang telah kehilangan ayahnya, serta Dongjo harus kecelakaan dan kehilangan pendengarannya, dan masih banyak lagi kejahatan yang ditimbulkan oleh Pak Choi. Untuk itulah, ia tega melakukan semua ini. Bahkan rela mengorbankan Juhan demi untuk membalas dendam terhadap Pak Choi. Mendengar semua itu membuat Dongjo sangat kecewa dengan ibunya. Kenapa bisa sang ibu mengkhianati kepercayaan dari Juhan? Padahal Juhan sendiri telah mengetahui siapa ayah kandungnya. Namun tetap saja ia masih membela sang ibu dan dirinya. Di sini, Dongjo meminta agar sang ibu mau membebaskan Juhan. Tapi tetap saja Nyonya Tai tak mau. Selama ini, ia hidup bersama Juhan membuatnya sangat menderita, di mana ia harus melihat dan membesarkan anak dari orang yang sangat ia benci. Nyonya Tai tak mau mendengar Juhan memanggilnya ibu. Itu hanya akan membuatnya semakin terluka. Mendengar itu, Dongjo tak bisa memaksa ibunya lagi. Tapi setidaknya ia meminta sang ibu untuk menjenguk Juhan di penjara. Hingga Nyonya Tai pun tak bisa menolak permintaan itu, di mana saat ini ia telah menemui Juhan. Sedangkan Juhan meminta ibunya untuk membebaskan dirinya. Tetapi Nyonya Tai tak bisa melakukan itu. Baginya, orang yang paling bertanggung jawab dan patut disalahkan adalah Pak Choi. Namun, untuk kali ini Juhan tak mau lagi dipermainkan olehnya. Ia tahu kalau selama ini hanya dijadikan alat untuk membalas dendam. Mulai sekarang, Juhan tak mau lagi menuruti perintah itu, apalagi harus melawan ayahnya sendiri. Mendengar itu membuat Nyonya Tai sangat marah. Sifat ayah dan anak memang sama saja.
sama-sama tak tahu terima kasih dan hanya menjadi penalu bagi orang lain. Mendapat hinaan itu membuat Juhan sangat tak terima. Ia akan melakukan apa yang telah Nyonya Tai lakukan kepadanya. Bahkan, jika Juhan keluar dari sini, ia akan membunuh Dongjo dan Nyonya Tai. Sedangkan, Nyonya Tai tak akan membiarkan semua itu. Ia sangat menyesal karena telah membesarkan anak yang tak tahu malu. Di sisi lain, Sini mendengarkan pembicaraan dari mereka yang telah bertemu dengan Maru, dan lebih mengejutkannya lagi, Yongdu mengatakan kalau Maru sebenarnya adalah kakak dari Dongjo. Selama ini, Maru sengaja mengganti namanya menjadi Juhan untuk melupakan keluarganya yang dulu. Mendengar semua kebenaran itu, membuat Sini sangat terkejut, di mana selama ini ia telah bertemu dengan anaknya, tapi tak pernah menyadarinya. Terlebih lagi, Sini selalu bermusuhan dengan Juhan. Ia harus segera menemui anaknya untuk meminta maaf. Namun, mereka berusaha untuk menghentikannya pergi. Selama ini, Maru membenci keluarga ini, dan Sini tak boleh mengganggu kehidupan Maru. Mendengar itu membuat Sini semakin marah, di mana ia menyalahkan Nenek Huanglah penyebab dari semua kekacauan ini. Dari sinilah, Wuri sudah tidak tahan lagi dengan semua perilaku dari Sini. Sini hanyalah seorang ibu yang tak tahu malu, mencari anaknya hanya untuk mendapatkan kekayaan. Padahal, selama ini Sini tega menelantarkan anaknya sendiri, hingga membuat Maru keluar dari rumah. Wuri tak akan membiarkan kakaknya menjadi seperti kedua orang tuanya yang hanya gila harta dan menjadi seorang pembunuh. Namun, Sini tak peduli akan hal itu. Memang hidupnya seperti ini dan ia bangga hidup dari belas kasihan orang lain. Tanpa mempedulikan mereka, Sini pun segera menemui Pak Choi. Ia memberitahu kalau Juhan adalah Maru. Selama ini, Nyonya Tai sengaja menipu kita semua, memanfaatkan Maru untuk melawan orang tuanya sendiri. Mendengar itu membuat Pak Choi sangat marah. Mereka pun segera menemui Nyonya Tai, di mana Pak Choi tak terima dengan perilaku Nyonya Tai yang telah menyembunyikan identitas Maru selama ini. Terlebih lagi, sengaja mengadu domba mereka berdua, membuat seorang ayah menjebloskan anaknya sendiri ke penjara. Setelah semuanya terbongkar, Nyonya Tai tak perlu lagi menutupi rencananya, di mana ia melakukan semua ini karena ingin membalas dendam kepada Pak Choi yang telah membunuh ayahnya dan akan merebut kembali perusahaan yang telah dicuri. Tentu saja hal ini tak akan dibiarkan oleh Pak Choi. Ia akan lebih dulu menghancurkan mereka berdua. Setelah itu, Pak Choi membebaskan anaknya, di mana Juhan telah ditunggu oleh Pak Choi. Pak Choi bertanya apa yang harus ia lakukan untuk menebus semua kesalahannya. Mendengar itu, Juhan ingin agar Pak Choi memberikan sesuatu yang paling berharga yang ia miliki. Dengan begitu, ia bisa percaya bahwa sang ayah menganggapnya sebagai seorang anak. Di sini, Pak Choi pun akan memberikan apapun yang Juhan mau. Namun sebelum itu, Juhan meminta agar sang ayah membantunya untuk membalas dendam kepada Nyonya Tai yang telah memanfaatkannya selama ini. Tentu saja Pak Choi dengan senang hati akan membantunya. Namun dalam senyuman itu, seakan Juhan menyimpan dendam yang lebih kepada orang tuanya. Kemudian mereka pun kembali ke rumah dan disambut oleh Sini. Di sini, Sini mencoba mendapatkan hati anaknya. Namun seberapa keras ia mencoba, Juhan tak pernah menganggapnya. Bahkan dengan teganya ia meminta sang ayah untuk mengusir Sini dari rumah ini. Baginya, wanita seperti itu tak pantas disebut sebagai seorang ibu. Diperlakukan seperti itu oleh anak dan suaminya, membuat Sini sangat terluka. Permohonan dan tangisnya tak membuat mereka peduli. Sini telah dibuang seperti sampah. Di malam itu, Juhan mengundang Wuri datang ke tempatnya, di mana ia ingin merayakan keberhasilannya menjadi anak pewaris perusahaan. Namun, sikapnya yang semakin angkuh membuat Wuri tak nyaman. Ia merasa tak lagi mengenal kakaknya sendiri yang telah berubah karena harta kekayaan. Di sini, Wuri berterus terang kalau ia lebih nyaman dengan Dongjo, di mana Dongjo selalu mengkhawatirkan kakaknya dan tak pernah lari dari masalah. Lebih baik Wuri hidup dengan ayah yang bodoh dan miskin, tapi mereka saling menyayangi, daripada Juhan yang hanya mementingkan egonya sendiri. Lalu dengan penuh kekecewaan, Wuri pergi meninggalkan kakaknya.
Keesokan harinya, Juhan datang ke perusahaan untuk menggantikan posisi dari Dongjo. Ditambah lagi, ia meminta Wori agar tak menemui Dongjo lagi. Namun, Wori tak mau diperintah oleh orang yang tak pernah menganggap keluarganya sendiri. Mendengar itu, Juhan seakan tak peduli dan meminta Dongjo mengemasi semua barang-barangnya. Di sini, Dongjo masih berusaha untuk menyadarkan kakaknya, di mana ia tak mau bertengkar dengan kakaknya sendiri. Namun, sifat angkuh dan sombong membuat Juhan besar kepala, di mana ia akan mengambil semua yang Dongjo miliki. Mendengar itu, Dongjo seakan tak percaya kenapa kakaknya bisa berubah menjadi sejahat ini. Kini ia sadar telah kehilangan kakaknya. Baginya, ini yang terakhir kali Dongjo menangis untuk sang kakak dan siap untuk melakukan perlawanan. Di sisi lain, Shine meminta sang ibu agar membantunya untuk membujuk Maru. Namun nenek Huang tak mau, lebih baik jangan mengganggunya. Menurutnya, Shine sudah terlambat menjadi ibu bagi Maru. Semua perlakuan yang Shine dapat akibat dari perbuatannya sendiri. Selama ini, Shine memperlakukan nenek Huang dengan sangat kasar dan tak pernah peduli. Bahkan menyuruhnya mati saja. Begitupun juga Maru memperlakukan Shine, seolah ini adalah balasan karma yang harus diterima olehnya. Namun, bagi Shine ini tetap tak adil. Seharusnya ia bisa hidup bahagia dengan anak dan suaminya. Tapi mengapa takdir buruklah yang ia terima? Shine hanya bisa menangis meratapi nasib hidupnya. Di sisi lain, dalam acara perusahaan, Dongjo akan mengatakan sesuatu yang penting, di mana ia mengungkapkan kalau sebenarnya ia tak dapat mendengar. Itu akibat dari kecelakaan saat ia masih kecil. Kebenaran ini pun membuat heboh semua orang, di mana penerus perusahaan ternama ternyata memiliki cacat pendengaran. Namun, bagi Dongjo itu tak jadi masalah. Walaupun ia kehilangan pendengarannya, tapi ia bisa membaca gerak bibir seseorang dan mengerti apa yang telah diucapkan. Semua ini sengaja Dongjo lakukan karena tak mau berlindung dari kelemahannya, dan ia yakin bisa membawa perusahaan menjadi lebih berjaya. Secara tidak langsung, Dongjo ingin memberitahu Juhan kalau ia sudah tak membutuhkan bantuannya lagi. Sedangkan Nyonya Tai tak menerima semua ini. Ia pun meminta Dongjo agar menarik kembali semua ucapannya. Dengan terbongkarnya kelemahan ini, ia takut kalau usahanya selama ini akan menjadi sia-sia. Namun, Dongjo tak peduli akan hal itu dan membawa sang ibu ke tempat sepi. Di sini, Nyonya Tai sangat tak terima jika anaknya sampai dihina. Apalagi Pak Choi akan memanfaatkan keadaan ini untuk mengalahkan Dongjo. Namun, semua itu sudah tak penting lagi bagi Dongjo. Selama ini, bukan orang lain yang membuatnya dikucilkan, tapi ibunya sendirilah yang membuatnya merasa terkurung karena tak menerima jika anaknya telah tuli. Dan itu membuat hatinya sangat terluka. Mendengar semua itu membuat Nyonya Tai merasa sangat bersalah. Ia pun meminta maaf dan mencoba menenangkan anaknya. Tapi, kondisi Dongjo dalam keadaan frustasi. Lalu tanpa pikir panjang, Dongjo membawa sang ibu jatuh ke dalam air. Dalam kepanikan itu, Nyonya Tai mencoba menyelamatkan anaknya, hingga Dongjo segera dibawa menuju ke rumah sakit. Dalam perjalanan itu, Nyonya Tai mencoba menyadarkan anaknya. Namun, Dongjo masih belum tersadar. Hingga Nyonya Tai pun menelepon Juhan, di mana Juhan diminta datang untuk menyelamatkan Dongjo. Awalnya, Juhan ingin membantu, tapi ia urungkan karena sekarang ia sudah tak ada hubungan lagi dengan mereka. Jika terjadi sesuatu kepada Dongjo, Nyonya Tai lah yang patut disalahkan. Mengetahui kalau Juhan tak mau membantu, membuat Nyonya Tai semakin panik. Namun beruntungnya, Dongjo akhirnya tersadar. Nyonya Tai bersyukur melihat kondisi anaknya baik-baik saja. Keesokan harinya, kabar buruk yang menimpa Dongjo pun segera didengar oleh mereka, di mana Wori dan Yongkyu menjenguk Dongjo. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaannya. Namun, secara kebetulan Juhan juga datang ke tempat itu. Tapi karena ada Yongkyu di sana, hingga Juhan pun lebih memilih untuk pergi. Sedangkan Yongkyu mencoba untuk mengejar anaknya. Dengan memohon, ia meminta agar Maru segera pulang, di mana Yongkyu berjanji tak akan membuat malu anaknya lagi. Namun, Juhan berkata kalau dirinya bukanlah Maru. Ia tak pernah memiliki ayah yang bodoh dan Juhan bukanlah anaknya. Walaupun seperti itu, tak akan merubah perasaan dari seorang ayah.
Sejak Maru lahir, ialah yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang, dan Yongyu akan tetap menjadi seorang ayah bagi Maru. Sampai kapanpun, ia akan selalu menanti kepulangan dari anaknya. Walaupun sangat sedih, Yongyu terpaksa pergi menjauh. Sedangkan Juhan hanya bisa menahan air matanya. Ia tak tahu apa yang ia lakukan ini benar atau salah, tapi yang pasti hatinya juga merasakan kesedihan. Hingga di hari itu, akhirnya Juhan sedikit membuka hatinya, di mana ia memutuskan untuk datang ke tempat keluarganya. Kedatangannya pun disambut gembira oleh semua orang. Terlebih lagi, Yongyu yang sangat antusias dengan kedatangan anaknya, di mana ia akan membuat makanan kesukaan dari Maru. Di sela kesibukan itu, terdengar Yongyu sangat bangga kepada anaknya, yang telah menjadi seorang dokter impian Maru sejak kecil. Mendengar itu, Maru hanya bisa terdiam. Namun, di kesempatan ini, Shine meminta Maru bicara berdua, di mana ia meminta maaf karena tak bisa menjadi seorang ibu yang bisa dibanggakan. Tapi setidaknya, hargailah pengorbanannya yang telah berkorban nyawa melahirkan dirinya. Namun, hati Maru seakan telah membeku. Baginya, sang ibu telah lama mati, dan lebih baik Shine bersembunyi saat ada dirinya. Hal itulah yang terbaik yang bisa Shine lakukan untuknya. Walaupun tak terima, namun Shine tak bisa melakukan apa-apa. Sebelum pergi, Maru meminta agar mereka semua pindah ke kota. Ia akan membelikan rumah sebagai balas budi karena telah membesarkan dirinya. Setelah mengatakan itu, Maru segera pergi dari sana, tanpa memikirkan perasaan mereka yang masih merindukan dirinya. Keesokan harinya, kondisi Dongjo sudah membaik, di mana ia datang ke tempat yang biasa ia kunjungi bersama Wori. Di bawah pohon itu, ada kenangan indah masa kecil mereka berdua. Dan sekarang, Dongjo dan Wori kembali mengenang masa-masa indah itu. Sementara itu, Pak Choi dan seluruh pemegang saham mengadakan rapat, di mana Pak Choi akan menjual perusahaan yang dipegang oleh Dongjo. Pak Choi dan Juhan telah merencanakan ini untuk menyingkirkan Dongjo dari perusahaan. Walaupun ditentang oleh Nyonya Tai, tapi ia kalah suara, dan dari hasil rapat itu diputuskan untuk setuju menjualnya. Namun, mereka semua tidak tahu kalau Nyonya Tai dan Dongjo lebih cepat satu langkah dari mereka, di mana Nyonya Tai sengaja mengulur waktu, dan di tempat lain Dongjo telah lebih dulu menjual perusahaannya. Setelah semua beres, Dongjo pun menghubungi Juhan, di mana ia mengatakan kalau telah lebih dulu menjual perusahaannya. Hal ini pun membuat mereka kalang kabut, di mana mereka telah dikalahkan oleh Dongjo. Ditambah lagi, mereka tak mendapatkan uang dari penjualan itu dan harus membayar penalti. Keadaan ini pun membuat Pak Choi menyalahkan Juhan. Karena dirinya lah Pak Choi dipermalukan dan Juhan harus segera menyelesaikan masalah ini. Namun, tidak hanya itu kekalahan dari Pak Choi, di mana sekarang Dongjo mengumpulkan semua pemegang saham untuk membahas tentang pencopotan jabatan dari Pak Choi. Karena Pak Choi menyebabkan kematian dari kakek Dongjo, yaitu Ketua Kang. Dongjo bisa mengatakan itu karena ia sendirilah saksinya. Tentu saja Pak Choi menyangkal itu dan meminta rapat ini segera dihentikan. Setelah semua pergi, Pak Choi meminta Juhan agar membantunya menghentikan Dongjo. Namun ternyata Juhan tak berniat untuk membantu. Karena sejak dari awal, Juhan mendekati Pak Choi hanya ingin melihatnya menderita, karena telah menelantarkannya selama ini. Mengetahui kenyataan pahit itu membuat dada Pak Choi terasa sangat sakit. Namun, tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Di malam itu, Juhan mendapatkan hadiah dari Yongyu, sebuah lukisan dirinya dan ucapan semangat dari seorang ayah. Walaupun sangat sederhana, entah mengapa hal ini sangat menyentuh hati Juhan. Lalu tiba-tiba Wori datang untuk memberikan makanan. Namun, kehadiran Wori membuatnya terganggu. Juhan mengatakan kalau Wori tak perlu repot-repot membawakannya makanan, dan lebih baik makanan itu diberikan kepada keluarganya. Kemudian, meminta Wori agar segera pergi. Sebelum pergi, Wori melihat lukisan pemberian sang ayah dipajang oleh kakaknya. Wori senang karena kakaknya mulai menerima keluarganya kembali. Namun tiba-tiba Juhan merobek lukisan itu. Karena egonya yang tinggi membuatnya malu untuk mengakui bahwa sebenarnya ia sangat menyayangi keluarganya. Setelah mengetahuinya, Wori mengumpulkan anggota keluarganya, di mana ia meminta mereka agar pindah ke rumah yang disediakan oleh kakaknya.
Selama ini, Maru selalu kesepian dan merindukan keluarganya. Namun ia malu untuk menunjukkan kepada keluarga ini. Tanpa menunggu lama, mereka pun datang ke tempat Maru. Awalnya, Maru masih bersikap sinis dan sok tak peduli. Tapi ketika melihat ketulusan dari keluarganya, sedikit demi sedikit sikap Maru semakin berubah. Di mana Maru meminta Yongkyu agar tak selalu bersembunyi dan takut jika berbicara kepadanya. Hal ini pun membuat Yongkyu sangat senang. Inilah kali pertama Maru tak malu mengakuinya dan menerima ayahnya dengan segala kekurangan. Semua perubahan ini tentu saja membuat mereka sangat senang, di mana Maru telah menerima mereka sebagai keluarga. Keesokan harinya, Pak Choi meminta Juhan untuk bertemu, di mana ia sengaja memancing kemarahan dari Juhan dengan membandingkannya dengan Dongju. Pak Choi merasa kalau Dongju bisa mengalahkan Juhan dengan mudah dan bisa mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Karena diremehkan membuat Juhan tak terima, ia pun kepancing emosi, lalu berkata akan melenyapkan Dongju agar bisa memiliki perusahaan ini seorang diri. Di sini, Juhan tidak tahu kalau semua percakapan itu telah direkam oleh Pak Choi. Pak Choi akan menggunakan bukti ini untuk mengancam Juhan. Ia juga telah menyuruh seseorang untuk mencelakai Dongju di pabrik bekas kebakaran. Mendengar itu membuat Juhan sangat marah. Walau bagaimanapun, ia tak akan membiarkan Dongju sampai terluka. Tanpa menunggu lama, Juhan segera mencari keberadaan dari Dongju. Tak lupa ia menelepon Wori dan memintanya agar datang ke pabrik bekas kebakaran untuk menyelamatkan Dongju. Namun, ponsel itu direbut oleh Yongkyu. Awalnya Yongkyu tak mau datang ke pabrik itu lagi. Namun saat Juhan memanggilnya ayah, barulah Yongkyu sadar kalau anaknya sangat membutuhkan bantuannya. Mereka bertiga pun segera pergi menuju ke pabrik itu. Sementara itu, Dongju telah berada di tempat tujuan. Sebelumnya, Pak Choi menyamar sebagai Juhan dan menyuruh Dongju datang ke pabrik itu sendirian. Tanpa rasa curiga, Dongju mencari keberadaan dari kakaknya. Namun saat Dongju masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba ada seorang yang memukulnya dan langsung menguncinya dari luar. Terlebih lagi, pelaku telah membakar tempat itu. Dengan cepat, api segera menyebar, dan asap memenuhi ruangan tempat Dongju berada. Di sini, Dongju mencoba meminta tolong, namun asap yang semakin pekat membuatnya sulit untuk bernafas. Sedangkan Yongkyu telah sampai di dalam, dan segera mencari keberadaan dari Dongju. Namun, api semakin membesar dan Yongkyu terjebak dalam kobaran api. Sementara itu, Juhan baru datang dan meminta Wori agar tetap di luar. Tanpa menunggu lama, Juhan segera mencari keberadaan dari mereka, di mana ia bertemu dengan sang ayah dan Yongkyu menunjukkan keberadaan dari Dongju yang telah terkunci di dalam ruangan. Dengan sekuat tenaga, Juhan mencoba membuka pintu. Namun saat pintu hampir terbuka, tiba-tiba percikan api mengenai mata Juhan, hingga ia kesakitan dan tak dapat melihat apapun. Melihat itu, Yongkyu segera menolong anaknya. Sedangkan Dongju yang melihat pintu hampir terbuka pun mendobrak paksa, dan ia pun berhasil terbebas. Di sini, Dongju segera menolong kakaknya. Dengan langkah tertatih-tatih, ia membawa kakaknya keluar dari sana. Hingga bantuan pun datang dan segera menolong mereka. Setelah insiden itu, Dongju hanya mengalami luka ringan, namun tidak untuk Juhan, di mana ia harus menjalani operasi untuk menyembuhkan matanya. Melihat keadaan Juhan yang seperti itu, membuat mereka sangat khawatir, di mana Dongju tak akan pernah memaafkan Pak Choi. Terlebih lagi, Sini juga akan membantu untuk menjadi saksi kejahatan dari Pak Choi selama ini. Dengan penuh amarah, Dongju menemui Pak Choi, di mana ia langsung membawa Pak Choi dan melemparkannya di depan semua orang. Di sini, Dongju membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh Pak Choi. Pak Choi tega menjebak Dongju dan ingin membakarnya di sebuah pabrik kosong. Beruntungnya, ia diselamatkan oleh Juhan, dan akibatnya Juhan harus dirawat di rumah sakit. Tidak sampai di situ, Dongju juga mempunyai bukti bahwa Pak Choi telah membunuh kakeknya. Ditambah lagi kesaksian dari sini yang membenarkan bahwa memang Pak Choi lah yang membunuh ketua. Dengan semua bukti ini, Pak Choi tak bisa mengelak lagi. Ia pun ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Di sisi lain, Juhan akhirnya tersadar.
Namun untuk sementara waktu, ia belum bisa menggunakan matanya. Di sini, Juhan sangat ketakutan kenapa ia tak bisa melihat. Ia memanggil keluarganya, namun tak ada satupun yang menjawabnya. Karena hanya Nyonya Tela yang berada di dekatnya. Hingga Nyonya Tai pun memegang tangan Juhan. Namun saat Juhan tahu kalau itu adalah Nyonya Tai, ia pun melepaskan genggaman tangannya. Melihat itu, Nyonya Tai mencoba meminta maaf atas semua perlakuannya selama ini yang telah memanfaatkan Juhan. Tapi Juhan tak mau mendengar itu dan memanggil keluarganya agar segera menolongnya. Hingga suster datang dan mencoba menenangkan Juhan. Sedangkan Nyonya Tai hanya bisa menangis melihat keadaan dari Juhan. Ia sangat menyesal karena ambisinya untuk membalas dendam membuat Juhan harus menanggung penderitaan. Keesokan harinya diberitakan kalau Pak Choi terkena stroke saat menjalani pemeriksaan polisi. Ini adalah balasan dari semua kejahatan yang dilakukan oleh Pak Choi. Sementara itu, dokter telah membuka perban penutup mata dari Juhan, di mana penglihatan Juhan telah kembali normal. Ia melihat keluarganya selalu ada untuknya. Sedangkan Wori sangat bersyukur karena keadaan sang kakak telah membaik. Juhan pun dibawa pulang ke tempat keluarganya, di mana semua orang menyambut bahagia atas kedatangannya. Sedangkan sambil menahan air mata, Maru meminta maaf kepada Nenek Huang karena baru bisa pulang sekarang. Namun, untuk saat ini kondisi Nenek Huang semakin memburuk dan ia sudah tak bisa mengingat mereka lagi. Hingga di malam itu, Sine meminta sang ibu agar ikut pergi bersamanya. Ia ingin memulai hidup baru dan melupakan semua ini. Namun, Nenek Huang tak mau. Yang ia ingat sekarang, putrinya telah pergi dan mungkin akan pulang untuk mencarinya. Lalu menceritakan kalau putrinya adalah anak yang pintar. Ia rela bekerja apapun asalkan bisa menyekolahkan putrinya agar menjadi orang yang sukses dan memiliki suami yang baik. Mendengar itu membuat Sine sangat terharu. Begitu besar pengorbanan dari sang ibu. Namun, ia tak pernah sedikit pun menghargai pengorbanan itu. Sine sangat menyesal dan hanya bisa menangis. Di sisi lain, Nyonya Tai memilih untuk mengurung diri, di mana ia selalu menyalahkan dirinya sendiri karena ambisinya untuk membalas dendam hingga mengorbankan anak-anaknya. Nyonya Tai hanya ingin terus tertidur dan bermimpi bisa hidup bahagia bersama Dongjo dan Juhan. Melihat keadaan sang ibu membuat Dongjo ingin menenangkan diri, hingga Juhan datang dan membuat senyum di antara mereka, di mana mereka telah kembali seperti dulu saling menyayangi satu sama lain. Kini tinggal hubungan Juhan dan Nyonya Tai yang harus diperbaiki. Awalnya mereka masih canggung, namun saat Nyonya Tai meminta maaf dan akan menjadi ibu yang sesungguhnya, membuat Juhan sangat terharu. Hingga dalam tangisan itu, Juhan pun memaafkan ibunya dan kini hanya ada senyuman kebahagiaan di antara mereka. Sementara itu, Yongkyu kembali menjalani hari-harinya dengan bekerja. Namun sang nenek harus selalu ia bawa karena kondisinya yang sudah tak mengingat siapapun dan tubuhnya semakin melemah. Walaupun seperti itu, Yongkyu selalu berusaha untuk menghibur ibunya. Hingga di saat mereka pulang, Yongkyu menggendong ibunya. Di sepanjang jalan, ia selalu bercerita dan bernyanyi untuk sang ibu yang sedang tertidur lelap. Namun sebenarnya, Nenek Huang telah mengembuskan nafas terakhirnya, di mana ia mati di dalam gendongan anak yang paling menyayanginya. Pemakaman Nenek Huang pun segera dilakukan, di mana mereka sangat kehilangan sosok dari Nenek Huang. Tangis kesedihan tak bisa mereka tahan lagi. Untuk yang terakhir kalinya, Yongkyu berterima kasih karena sang ibu telah membesarkannya seperti anaknya sendiri. Dalam tangisan itu, Yongkyu memberikan penghormatan terakhirnya. Setelah semua kesedihan itu, kini tinggallah kebahagiaan, di mana Dongjo memberikan sebuah cincin dan meminta Wori untuk menikah dengannya. Sementara itu, Sine memberitahu Maru bahwa ia akan pergi ke luar negeri. Baginya sudah tak ada alasan untuk ia tinggal di sini. Sang ibu telah tiada dan Sine hanya menjadi beban bagi Maru. Mendengar itu, Maru tak mengizinkan ibunya pergi.
Masih banyak sesuatu yang harus ibunya lakukan untuk menebus semua kesalahannya. Sine diminta agar menjadi ibu yang lebih baik untuknya. Mendengar itu, Sine sangat bahagia, di mana anaknya kini telah menganggapnya sebagai seorang ibu. Di sisi lain, Dongjo menjenguk ayahnya di rumah sakit, di mana kondisi Pak Choi sangat memprihatinkan. Namun saat Dongjo ingin menolong, Pak Choi menolaknya, karena ia terlalu malu untuk menerima pertolongan itu. Di sini, Dongjo meminta agar sang ayah tetap menjalani perawatan dan semangat untuk menjalani hidup. Namun, Dongjo dan semua orang butuh waktu untuk memberikannya maaf. Mendengar semua itu membuat Pak Choi merasa sangat bersalah. Selama ini, ia telah berbuat jahat kepada Dongjo dan keluarganya. Namun, mereka masih tetap peduli kepadanya. Pak Choi hanya bisa menangis menyesali semua perbuatannya. Hingga di hari itu, mereka mengadakan pesta bersama. Hari-hari yang penuh kesedihan telah mereka lalui. Dan kini, tinggal kebahagiaan di antara mereka. Bahkan, hujan pun turun ikut menyambut kebahagiaan itu. Dan akhirnya, drama pun selesai. Saya, Arya Views, mengucapkan banyak terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Can You Hear My Heart. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan kamsahamnida.